Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mubarak dengan NIM SSI 2023-03443. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul pengembangan aplikasi chatbot literasi hukum UMKM berbasis Natural Language Processing atau NLP. Penelitian ini dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Liliani Asri Utami, dan Hilda Fahmi dari Universitas Nusa Mandiri dan Universitas Bina Sarana Informatika. Langsung saja, untuk yang pertama ada latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang memiliki literasi hukum yang rendah, seperti kurang memahami perizinan usaha, kontrak bisnis, perlindungan merek, hingga kewajiban perpajakan. Masalah ini terjadi karena terhadap informasi hukum seringkali sulit, mahal, dan tidak praktis. Oleh karena itu, perkembangan artificial intelligence dan NLP membuka peluang untuk menciptakan sistem chatbot yang dapat memberikan informasi hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan adanya chatbot ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih memahami aspek hukum dalam menjalankan usahanya. Lalu ada tujuan dan metode penelitian. Pertama, pengembangan chatbot literasi hukum berbasis NLP. Kedua, memberikan informasi hukum dasar secara cepat dan praktis. Ketiga, meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM di era digital. Dan keempat, mendukung kepatuhan regulasi serta daya saing bisnis. Metode yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD, karena metode ini memungkinkan pengembangan sistem secara cepat melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah requirement planning, yaitu pengumpulan kebutuhan melalui survei dan wawancara kepada 21 pelaku UMKM serta 2 pakar hukum. Tahap kedua adalah user design, yaitu perancangan prototipe antarmuka dan alur percakapan chatbot. Tahap ketiga yaitu interactive construction, sistem dibangun menggunakan Python, Flash, OpenAI, API, serta algoritma TF atau IDF. Tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Lalu ada arsitektur sistem dan mekanisme TF atau IDF. Pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem chatbot yang dikembangkan. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pengguna UMKM sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, chatbot engine berbasis NLP yang memproses pertanyaan, knowledge base yang menyimpan informasi hukum. Lalu ada admin dashboard untuk mengelola data, dan live chat pakar hukum apabila chatbot tidak menjawab secara optimal. Mekanisme utamanya menggunakan TF atau IDF. Cara kerjanya adalah setiap pertanyaan pengguna dihitung nilai kemiripannya dengan database. Jika skor lebih dari 0,3, maka sistem menggunakan jawaban dari knowledge base. Jika skor kurang dari atau sama dengan 0,3, maka pertanyaan diteruskan ke model AI. Sebelum diproses, teks terlebih dahulu melalui scaffolding, tokenisasi, stop word removal, dan stemming agar hasil pemahaman chatbot menjadi lebih akurat. Lalu ada hasil pengujian. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan beberapa pengujian. Pertama adalah black box testing, dan hasilnya menunjukkan 100% fitur berjalan dengan baik pada 51 skenario pengujian. Kedua, ada sistem usability scale atau SUS yang menghasilkan skor 71,98 yang masuk kategori GAD karena berada di atas standar minimal, yaitu 68. Ketiga, dilakukan pengukuran performa jawaban chatbot dengan hasil presisi 85,4%, recall 87,7%, M1 score 86,4%.
Hasil ini menunjukkan chatbot cukup akurat dalam memberikan jawaban yang relevan. Selain itu, pengujian performa website menggunakan GT Matrix memperoleh performance 87%, struktur 92%, load time 2,1 detik yang menunjukkan sistem cukup ringan dan responsif. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa chatbot literasi hukum UMKM berbasis NLP berhasil dikembangkan dengan baik. Sistem mampu memberikan informasi hukum secara cepat, memiliki tingkat akurasi yang baik, serta mudah digunakan oleh pengguna. Dari sisi usability, nilai sebesar 71,98 menunjukkan bahwa aplikasi diterima dengan baik oleh pengguna. Sementara dari sisi performa, chatbot menunjukkan hasil kompetitif dibandingkan chatbot FAQ konvensional. Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi. Pertama, memperluas knowledge base menggunakan sumber hukum resmi yang lebih lengkap. Kedua, mengintegrasikan model NLP yang lebih canggih seperti BERT atau Large Language Model agar pemahaman semantik chatbot semakin baik. Ketiga, menambahkan fitur multibahasa daerah agar aplikasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Indonesia. Dengan pengembangan tersebut, chatbot diharapkan dapat menjadi solusi digital yang lebih efektif bagi literasi hukum UMKM. Untuk sekian, terima kasih. Saya Ibnu Mubarok dengan Investasi 2023 0343. Izin undur diri.